Shalom. Apa kabar? Luar biasanya kok tidak luar biasa ngomongnya. Apa kabar? Luar biasa. Yang belum sarapan? Banyak, saya juga belum. Tapi gak apa-apa. Biasanya orang yang rohani itu sarapannya firman Tuhan, amin. Amin, biar rohani gitu ya. Makanya ada namanya, ada renungan namanya sarapan pagi. Jadi pagi-pagi bangun gak sarapan, doa. Siang-siang gak makan juga, sorenya pingsan ya. Oke. Saya mau cerita dulu tentang ada anak kecil bertanya kepada mamanya. Mah, kan mamanya itu suka pelihara ayam. Jadi belakang rumahnya itu ayam semua. Dia bilang, Mah, ayam itu bedanya sama kita apa? Mamanya bilang, ya ayam ya binatang lah, kita kan manusia ya beda. Waktu mamanya ngomong-ngomong sama anaknya ini ternyata ayam sama mamanya juga mendengarkan. Manusia ngomong, anak ayam ngomong ke mamanya, Mah, manusia ini aneh ya, Mah. Mereka punya nama itu banyak. Si A, si B, si C, ada si Budi, ada si Dodi. Kita kok, mama punya anak 12, kok namanya sama semua? Ayam. Terus mama ayam bilang, loh, bedanya gini nak. Kalau manusia mati, namanya sama semua. Mayat. Kalau kita mati, nama kita baru macam-macam. Ayam goreng, ayam gulai, ayam sate. Enak mana coba? Oh, enak ayam sate, Mak. Ya makanya bersyukur jadi ayam. Ada yang mau jadi ayam di sini? Oh, nggak ada. Saya pikir ada yang mau, nggak apa-apa. Ya, hari ini saya mau berbagi bagaimana ada yang namanya Kristen zombie. Saya nggak suka film zombie. Zombie itu tahu ya, film-film mayat hidup ya. Saya nggak suka film itu, tetapi ini menggambarkan bagaimana kekristenan hari-hari ini seperti Kristen zombie. Dibilang hidup, tidak hidup, dibilang mati, tidak mati. Nah ini, tapi ke gereja, betul ke gereja. Berdoa, ya kalau doa makan, kenapa? Daripada keracunan. Nah doa dulu ya. Apalagi kalau dia tahu musuhnya banyak, kalau makan itu didoakan, dia takut keracunan ya. Nah Kristen zombie, ini saya akan beritahu dulu bahwa Kristen zombie ini, saya akan punya 3 ciri-ciri orang Kristen zombie itu seperti apa. Kalau ada yang suka nonton film zombie, saya tidak begitu. Tetapi saya beritahu dulu pertama, zombie itu adalah kalau di dalam film-film diceritakan itu sebenarnya mayat yang sudah mati. Tetapi dia bisa hidup. Hanya saja kenapa dia disebut zombie? Karena dia dihidupkan. Ya namanya nggak tahu, kalau di film-film katanya ada virus yang membuat mayat hidup mati. Tetapi ada satu ciri khas dari zombie ini. Namanya itu adalah lack of cognitive ability. Jadi gini, zombie itu dia tidak punya kemampuan untuk mengarahkan apapun tangannya. Makanya ada yang jalannya begini, pokoknya tidak teratur. Jadi kalau anak kecil yang bayi, biasanya itu kan mereka masih belum terarah ya. Itu namanya lack of cognitive. Jadi agak kemampuannya untuk mengarahkan diri atau terarah dalam satu hal itu kurang. Nah, di sini orang yang mati rohani juga seperti itu. Ada lack of cognitive ability. Jadi kemampuannya untuk melakukan sesuatu terarah itu nggak ada. Jadi nggak terarah. Kita baca dulu di dalam Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siapa di dalam Alkitab yang mengatakan akulah hidup? Yesus. Makanya kalau ada yang bilang, Yesus gak pernah ngomong dia Tuhan. Baca Alkitab. Ada 7 kali dia mengatakan akulah roti. Akulah hidup, akulah gembala yang baik. 7 itu perkataan Yesus. Jadi kalau ada yang bilang, enggak pernah Yesus ngomong. Yang hidup itu siapa? Siapa hidup? Yesus. Bagaimana kita bisa hidup? Karena Yesus. Nah ini dikatakan tadi bahwa perbuatan-perbuatan dalam tubuhmu, kalau ada roh dalam diri kita, kita itu dinyatakan hidup. Tetapi orang Kristen zombie itu mati. Kenapa? Tidak ada roh Allah dalam dirinya. Tidak terarah.
Misalnya seperti ini. Dalam mengambil keputusan, Kristen zombie itu tidak terarah. Apapun. Hari ini dia nggak senang lihat istrinya karena nggak make up. Cerai. "Ma, kenapa hari ini nggak make up?" "Loh, kenapa?" "Itu alisnya kok panjang sebelah." Oh, hanya begitu. Komplain. Nah, biasanya mengambil keputusan langsung tidak suka. Atau misalnya hari ini, si suami, "Pak, gaji bulan ini mana?" "Oh, sudah dipotong sama bos." "Kok bisa?" "Iya, bosnya ini ada pemotongan biaya gitu." Terus itu uang yang ada dalam laci apa itu? "Oh, itu uang sial." "Loh, kok bisa uang sial?" "Ya kalau mama ketemu uang itu jadi sial." Ya. Nah, jadi banyak komplainnya. Banyak komplainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang mati rohani, kemudian dia memutuskan, oh suaminya tidak baik, sekarang kok seperti ini. Suaminya tidak baik, kok sekarang seperti ini. Gereja dulu kasih sembako, itu beras itu 5 kilo. Sekarang kok cuma seipret, makan sekali nggak bisa. Komplain. Masih untung gerejanya kasih loh. Nah, orang-orang yang mati rohani, ini mereka tidak terarah, mengambil keputusan, suka menuduh, mengambil keputusan meninggalkan gereja, mengambil keputusan bercerai, banyak hal. Orang Kristen zombie seperti ini, tidak terarah. Apatis dengan hubungannya dengan Tuhan. Apatis ini gini, jadi sudah tidak merasa ada yang spesial antara dia dengan Tuhan. Hari ini ketika Anda tidak bisa bersyukur dalam hidup Anda merasa bahwa hubungan Anda dengan Tuhan tidak spesial. Kalau si suami protesnya gini, "Saya tuh nggak seneng punya istri itu." "Loh, kenapa? Kan Bapak sudah menikah 10 tahun. "Iya, lama-lama dia itu tambah gendut, tambah gendut, tambah gendut. Lihat istrinya tetangga." "Pak, istrinya tetangga itu kurang gizi, makanya kurus." Justru Bapak harus bangga, Bapak sudah memberikan makanan yang sehat kepada istri Bapak. Buktinya istri Bapak ginu-ginu. Harus penuh dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita merasa hubungan kita dengan pasangan kita itu selalu spesial setiap hari, meskipun kita temukan hal-hal yang menurut kita kurang menyenangkan, tetapi itu yang diberikan Tuhan, itu artinya kita merasa bahwa hubungan itu tetap kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Bersyukur tidak? "Aduh, tapi Tuhan itu kalau menyembuhkan lama ya. Aku sejak corona itu sudah sakit sampai sekarang nggak sembuh-sembuh." "Sakit apa?" "Dompetku sakit." "Itu karena tidak kerja." Gitu loh. "Saya dari dulu batuk tapi nggak sembuh-sembuh." "Makanya jangan merokok, Bapak." Yang disalahkan Tuhan. "Ya tapi kan kalau nggak rokok itu saya nggak bisa mikir." "Pak, apa hubungannya rokok sama pikiran, Pak?" "Ya saya merasa ada kelegaan." Makanya ada yang bilang begini, "Bu, rokok dosa tidak?" Kalau saya bilang dosa katanya nggak ada ayatnya. Kalau saya bilang nggak dosa nanti gimana? "Menurut Bapak gimana?" "Menurut saya tidak sih, Bu." "Oh gitu. Terus nanti kalau masuk surga kira-kira bisa merokok nggak, Pak?" "Oh bisa Pak, bisa." Saya bilang gitu. "Kenapa?" "Tapi nyalainnya ke neraka dulu ya, Pak ya. Soalnya di surga nggak ada api. Mau nggak?" "Kalau mau bebas merokok ke neraka, Pak, situ ada api. Di surga nggak ada api." "Nggak ada ayatnya, Pak. Alkitab bilang api kekal ada di mana? Neraka." "Bapak pilih mana?" "Saya tidak mengatakan merokok itu dosa, tetapi nyalain rokok di surga mesti ke neraka dulu. Kalau sudah ke neraka nggak bisa balik ke surga." "Loh, kenapa?" "Iblis itu kalau sudah jatuh cinta, posesif, dia nggak akan melepaskan Anda." Jadi hari ini ketika orang yang mati rohaninya, itu apatis dengan hubungannya dengan Tuhan. Gak enak ikut Tuhan itu. Doa-doa menangis-menangis, jangankan air mata, air ingus keluar, tidak dijawab. Saya katakan Tuhan itu bukan tuli loh ya. Tuhan itu bukan pesawat yang suka delay. Dia tidak pernah terlambat. Tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat menjawab doa. Terkadang kita diuji supaya tidak seperti anak yang gampangan. Misalnya hari ini anak Anda 5 tahun. Bilang begini, "Aku minta sepeda motor." Anda belikan enggak? Orang 5 tahun kakinya aja nggak bisa naik. Jadi Tuhan itu kasih kita yang masuk akal. Kalau misalnya hari ini Anda berdoa, "Tuhan saya mau menikah, saya butuh rumah." Tuhan bilang, "Oh ya betul, dia butuh rumah." Tapi Tuhan bilang, "Rumah bapaknya masih besar, tinggal di situ dulu." Sementara kan. Kenapa? Supaya mungkin beberapa hal kita juga dibentuk ketika kita satu rumah dengan orang tua, Anda juga akhirnya memahami. Menjadi orang tua itu tidak mudah. Makanya buat anak muda ya, kadang-kadang Anda komplain kepada orang tua, "Mamaku tidak mengerti, bapakku tidak mengerti." Ketika Anda menikah, Anda bisa mengerti. Menjadi orang tua itu tidak mudah. Ya,
Ngasih Anda makan dicari, bapaknya mesti cari kerja. Bayarin sekolah, maknya mesti mikir hari ini harusnya makan ayam. Gak jadi wes, makan telur aja tapi telurnya gak dimakan, dicium aja. Terus ditaruh buat makan siang lagi, dicium lagi. Taruh lagi sampai malam gak dimakan. Hemat biaya demi uang sekolah anak. Makanya kalau ada anak yang sekolah disia-siakan, itu anak, maaf ya, kurang ajar. Jadi jangan apatis dengan hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sempurna. Kemudian menolak pesan Tuhan. Pesan Tuhan ini bukan begini loh, bukan pendeta bilang, Tuhan katakan hari ini engkau menikah. Buat yang jomblo misalnya. Tidak, bukan itu. Pesan Tuhan seperti ini. Ketika Anda mendengarkan khotbah, tiba-tiba itu ada hal yang seperti menyakiti Anda. Jangan bilang begini, itu pendeta sengaja sindir saya itu. Itu soalnya, kok menuduh? Kenapa Anda tidak terima firman? Ketika firman itu benar, terima. Ketika pendeta berkhotbah, Anda harus mengampuni. Pendeta ini mengampuni. Dia belum mengalami yang saya alami. Loh, kok salah pendeta? Dia kan menyampaikan pesan Tuhan mengampuni. Lalu salahnya pendeta di mana? Kemudian Anda sakit hati, tidak ke gereja lagi, Anda pindah ke gereja lain. Gereja lain lebih parah lagi. Tuhan katakan engkau akan masuk neraka kalau tidak memberikan persembahan. Enak mana itu, Pak? Enak ditegur suruh mengampuni atau tiap minggu disuruh dimintai uang? Ayo. Mana enak? Suruh mengampuni atau dimintai uang? Pasti suruh mengampuni toh? Makanya balik Jangan salahkan pendetanya, terima pesan Tuhan. Ketika pesan Tuhan menegur, mengatakan jangan malas baca firman. Meskipun Anda hanya baca satu ayat, nggak usah satu pasal, satu ayat, pahami itu. Kalau tidak paham, tanya pendetanya, Pak, saya tadi baca ayat, apa artinya ini, Pak? Ini loh, kasihilah sesamamu manusia. Kenapa? Apa yang tidak dimengerti? Saya mau mengasihi tetangga saya, kok nggak boleh toh, Pak? Loh, tetangga Bapak, istri orang, ya nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ya. Tanya pendetanya kalau tidak paham. Jadi orang-orang yang tidak menerima pesan Tuhan, itu mati secara rohani. Karena pikirnya gak ada artinya firman itu, gak ada artinya pesan Tuhan itu. Pesan Tuhan semua tercatat di dalam Alkitab. Tapi jangan salah menafsirkan Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia, dia kasihi semua istri orang. Dia kasihi hari ini istri siapa, hari ini. Kenapa? Firman Tuhan katakan kasihilah. Ada satu pengajaran. Jadi itu yang saya teliti waktu lalu adalah, sekarang ini ada namanya Kristen progresif, Anda tahu? Kristen progresif itu mengatakan neraka sama surga itu nggak ada. Itu sengaja dibuat sama orang Kristen mula-mula supaya mengontrol sosial. Artinya gini, supaya kita takut berbuat jahat. Jadi itu sengaja dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, Alkitab mencatat kok. Kemudian mereka sebut diri mereka Kristen progresif. Harusnya Kristen itu pengikut Kristus. Mereka bilang, oh enggak. Kristen itu artinya melihat, mendengar ajaran Yesus meskipun mengikutnya sebagian. Mana ada sebagian? Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu saya kasih tiket naik kereta api, setengah kakinya di atas, setengah kakinya di bawah, kira-kira hidup nggak Anda? Mati, belum jalan keseret, kaki sudah kemana-mana. Masuk surga nggak ada cerita setengah. Bu, saya masuk surga itu setengah aja, Bu. Kenapa? Setengah baik, setengah tidak. Tidak ada. Tidak pernah ada tiket ke surga itu kaki setengah naik. Nggak ada. Apalagi yang ngomong gini, Bu, tenang Bu, saya nanti numpang. Tidak mungkin, tiket itu per pribadi. Istri saya suka doa, Ibu. Saya tidak perlu doa, nanti saya tinggal numpang. Nggak ada. Tidak ada namanya numpang di surga, ya. Jadi ini tipe-tipe orang yang mati rohani. Jadi Kristen zombie tadi ini adalah sudah merasa tidak ada hubungan yang spesial antara dia dengan Tuhan. Dia tidak mau menerima pesan Tuhan. Biasanya seperti ini, orang-orang yang tidak mau menerima pesan Tuhan itu membudek-budekkan telinganya ya. Jadi sudah ditegur, nggak ada firman Tuhan begitu. Loh, tapi firman Tuhan bilang nggak ada, itu sengaja pendeta itu. Jadi ada satu orang itu, istrinya bilang, kemana? Situ. Gak usah, tetap dia ke situ. Mama ini capek, mama ini butuh pembantu. Hei, gak usah Pak, pokoknya harus. Saking merasa dia mau mengasihi istrinya. Pergilah dia ke satu tempat, istrinya bilang, gak usah Pak, harus. Mama itu kalau sudah
kerja hari pagi, nyapu, nyuci, masak, malamnya ngomel terus. Aku sampai nggak bisa nonton loh, Ma, kata bapaknya gitu. Terus bapaknya ini juga suka nonton film Korea. Udah gitu, si bapak ini pergi, Mbak, saya mau cari pembantu. Oh ya, bantuan apa Pak? Ada pembantu umur 20 tahun yang bisa bantu istri saya biar lebih kuat. Gak ada Pak. Aduh, 30 tahun ada, 30 tahun. Tapi tetap kuat. Gak ada Pak. Aduh, 40 tahun ada nggak? 40 tahun ya gak ada toh Pak. Ini gimana sih? Bapaknya marah-marah. Saya nih mau cari pembantu 40 tahun pun tidak ada, 20 tidak ada. Pak ini bang. Kenapa Bapak cari pembantu di sini? Di depan katanya cabang pembantu. Padahal istrinya dari mobil tadi bilang, nggak usah Pak. Istrinya pikir suaminya itu ke bank mau minjem duit, mau belikan mesin cuci kah, ya supaya semua praktis. Ternyata dia cari pembantu di bank. Nah ini orang-orang kadang dibilangin Tuhan, jangan, enggak ngotot, salah akhirnya. Salah, yang disalahkan Tuhan lagi. Ketika dia sudah bercerai, kemudian hidupnya tidak baik-baik saja, yang disalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membuat hidupku seperti ini? Ketika orang tua memaksakan menikah, ada beberapa orang tua di desa itu memaksakan anaknya menikah sama si Adi jodohkan. Karena ya maaf loh ya, beberapa di desa itu kalau ada kayak polisi gitu, senang rasanya Pak Mantu begitu. Kenal nggak kenal, pokoknya kamu menikah sama polisi. Saya tidak mendiskreditkan polisi ya. Maksud saya itu kadang-kadang orang tua itu sering menjodohkan karena berpikir ini paling baik. Meskipun itu saya pernah bilang, itu pegawai negeri sudah duda umurnya 60, anaknya 19, enggak salah dijodohkan. Yang penting dapat pegawai negeri, toh nanti kan bentar lagi mati, yang dapat harta kan anakku. Masa ampun Ibu, tapi dia tidak tahu hidup anaknya setelah itu. Nah, setelah anaknya menikah, anaknya komplain sama mamanya, terus mamanya bilang gini, Tuhan kenapa anakku begini? Kenapa Tuhan yang salah? Nah ini kekeliruan yang sering kita lakukan ketika kita tidak mau mendengarkan firman Allah. Jadi itu yang pertama tadi, mati rohani. Mati rohani ini tidak terarah hidupnya karena tidak mengambil keputusan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Yang kedua itu kalau zombie itu tidak punya tujuan. Jadi jalan kemana ya. Tidak punya tujuan, jadi itu yang namanya aimless movement. Jadi dia bergerak itu entah kemana, nggak jelas hidupnya. Hari ini Anda ke gereja tujuannya apa? Daripada ditelepon Pak Gembala, kenapa tidak ibadah tadi pagi? Alasan Anda ke gereja apa? Harus punya tujuan yang tepat. Kita ke gereja bukan karena kita jadi orang Kristen, tapi kita ke gereja karena kita mau mendengarkan firman Allah yang bisa mengubahkan hidup kita, bisa membentuk hidup kita, bisa membuat kita semangat di dalam iman kita. Datang ke gereja kenapa? Cari hiburan, mumpung ada yang ditonton. Mau nonton apa? Singernya cakep-cakep. Cuci mata, nggak usah cuci mata, itu ada air kobokan di bawah cuci mata. Ya. Jadi harus ada tujuan. Kenapa ke gereja? Kenapa baca firman? Kenapa kasih persembahan? Kasih persembahan, motivasinya harus benar. Loh, kata firman Allah nanti dilipatkan 100 kali lipat. Berarti kalau tak kasih 10.000 tadi dikalikan 100 kali lipat. Lumayan loh dapatnya ya. Kenapa dihitung begitu? Tidak begitu firman Allah. Kalau kata-kata firman Tuhan, kalau kasih persembahan nanti kan kita diberkati. Berkali-kali lipat. Jadi ceritanya Tuhan itu kerjanya menggandakan uang. Ya, nggak ada ceritanya Tuhan menggandakan uang. Jadi motivasi kita harus benar. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen bukan sembarangan loh ya. Bukan hanya datang ke gereja, punya tujuan. Jadi orang yang punya tujuan ini adalah begini, orang yang tidak punya tujuan, dia suka terserah, bukan berserah. Biasanya yang begitu tuh cewek-cewek. Mau makan apa? Terserah. Terus dibawa makan lele penyen. Aku nggak makan lele. Katanya tadi terserah. Yaudah, dibawa lagi. Makan soto. Ini soto apa? Soto ceker. Aku nggak suka soto ceker. Tadi terserah. Lama-lama itu laki-laki pengen dirauk muka ceweknya. Lu makan apa enggak sih? Karena terserah. Bukan berserah. Kita juga ketika menjadi orang Kristen zombie, kita lebih suka terserah.
nanti Tuhan ini terserah. Tapi akhirnya ketika ngomong terserah, komplainnya sama Tuhan lagi. Yang salah Tuhan lagi. Yang paling dekat karena Tuhan nggak bisa dilihat, pendetanya, gembalanya siapa? Disalahkan. Coba lihat Bapak Gembala kita sampai kurus karena disalah-salahkan terus. Jangan salah-salahkan beliau, kasihan. Dia sudah melakukan kehendak Allah, ya. Ya. Kemudian tidak punya gairah rohani. Yang tidak punya gairah rohani itu gini loh. Kalau diajak untuk pelayanan, gak bisa. Bukan gak bisa, setiap orang punya karunia, meskipun karunia itu berbeda-beda. Lakukan sesuatu. Mungkin Anda gak bisa nyanyi. Jadi asyir, salam orang. Mungkin senyum Anda yang paling manis. Saking manisnya itu gak bisa tutup. Itu karunia loh. Ada orang yang gak bisa senyum. Saya beritahu. Ada orang yang gak bisa senyum. Disalam gak senyum. Mungkin kebanyakan botox disuntik. Sampai ketawa. Itu karunia. Oh, saya gak bisa jadi asyir. Saya pemalu. Pemalu tuh di belakang sana itu loh, nganu kutak-kutak, nggak ada yang lihat, ketutupan lagi. Apapun Anda bisa lakukan, setiap orang punya karunia. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa asal. Anda bisa masak. Saya percaya apapun yang kita lakukan untuk memberkati orang lain itu karunia. Tidak ada orang yang tidak punya karunia. Semua punya, cuma disimpan, disembunyikan. Percaya, karena ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita punya karunia yang luar biasa. Kemudian tidak mampu mengalahkan dosa ini tadi. Orang-orang yang tidak punya tujuan itu tidak mampu mengalahkan dosa. Makanya tadi kata yang tidak ada Bu katanya di Alkitab merokok itu dosa. Merokok nanti bawa rokoknya ke surga, enggak apa-apa wis. Saya sudah berapa kali bilang, tidak usah merokok pakai rokok kecil itu loh, knalpot motor itu loh, knalpot motor gede. Daripada itu kan kecil toh, kecil. Kalau Anda merokok cuma segini rokoknya, itu Anda kurang jantan. Knalpot motor yang buat apa itu loh, apa res itu, itu. Ya para ibu ya ingetin ya nanti suaminya yang merokok, bilang Pak tak siapin knalpot motor sing gede, sing asapnya banyak itu loh, yang sampai Nah. Kalau Anda berani dan berhasil mengisapnya berarti Anda perokok yang hebat. Tak akui. Wes, silakan. Paling ya bibirnya nyonyor sedikit lah, nggak apa-apa ya. Cobaan. Enak. Kan nggak dosa toh? Tidak ada ayatnya ngisap knalpot dosa. Ada nggak? Nggak ada. Apalagi rokok kecil. Alkitab itu berbaik hati buat Anda, silakan. Ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ini bukan dosa. Apakah melihat HP itu dosa? Enggak, silakan lo lihat. Tapi yang dilihat itu apa dulu? Itu bapak-bapak kapan lalu? Saya itu ke mall. Entah dia nunggu istrinya. Bapak-bapak ini maaf loh, bapak-bapak ini mungkin usianya sudah 50 berapa gitu. Tahu nggak yang di scroll itu apa saya lewat? Perempuan dengan itu loh, yang miskin-miskin yang bahan bajunya kurang-kurang gitu loh. Saya sampai bilang, Pak ini liatin apa tuh? Terus lucunya bapak itu gini, dia itu senyum-senyum sendiri. Berarti kalau orang lihat gambar senyum-senyum memang di pikirannya ada apa? Mungkin dia berpikir menjahit baju kan cewek itu kali ya. Oh tak jahitin bajunya modelnya ini ngono ya. Jadi jangan berpikir nggak dosa cuma lihat-lihat saja. Bahkan ketika Anda berpikir, oh pendeta ini begini-begini, orang ini begini-begini. Jangan menghakimi orang melalui pikiran, itu sudah dosa. Termasuk ya ketika Anda sudah berpikir buruk tentang orang lain, itu sudah dosa. Gak dosa kok, cuma orangnya memang begitu. Sekarang saya tanya, kalau ada jemaat baru datang ke tempat ini, kumisnya cuma sebelah, Anda berpikir apa? Anda pasti mikir aneh-aneh toh. Loh, dia ciptaan Tuhan, emang kalau kumisnya sebelah kenapa? Urusannya apa? Tidak boleh yang kumis sebelah masuk surga. Nggak ada ceritanya. Atau ketika ada perempuan, jemaat baru datang ke gereja. Maaf ya, bajunya bagus, rapi, tapi rambutnya di sini ke depan. Terus pasti Anda lihat dari masuk. Terus pas duduk, terus ya biasa. Cewek-cewek, ibu-ibu ngomong kan, nggak ngomong. Itu paham artinya itu. Cuma bapak-bapak yang nggak ngerti.
Oh, makanya bapak-bapak ya belajar dari ibu-ibu. Kalau mata begini artinya apa? Kalau mata ke bawah artinya apa? Kalau monyong-monyong artinya apa? Itu ada huruf-hurufnya. Kalau orang bisu kan belajar. Ya, kalau ibu-ibu berhasil. Nah, belajar ya dari ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu ada yang namanya olahraga bibir. Dosa ini tidak bicara hanya apa yang ditegur di dalam 10 hukum Taurat. Banyak hal. Berpikir apapun, kalau itu tidak benar, itu sudah menjadi dosa. Nah, kita selalu berpikir gini loh. Termasuk ketika ngomong tadi mengampuni. Ketika diomongi mengampuni, kita selalu mengatakan seperti ini. Kalau Alkitab mengatakan, Yudas itu tidak bertobat. Dia hanya menyesal. Makanya bahasa aslinya dikatakan metamelomai. Dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Makanya Yudas masuk neraka. Bukan karena dia menjual Yesus, tidak. Kita berkali-kali menjual Yesus. Kita berkali-kali menyakiti Yesus. Tetapi kita tidak seperti Yudas. Kita harus bertobat. Bertobat memakai bahasa metanoia. Bukan metamelomai. Metamelomai hanya menyesal. Hari ini ketika kita berdosa, jangan hanya menyesal, tetapi bertobat. Termasuk dalam mengampuni. Kita harus berani mengampuni orang lain, karena urusannya nanti bukan dengan orang lain, dengan kita. Tapi selalu kita bilang, Bu, gak usah mengampuni dia. Kenapa? Jalan ke surga kan gak lewat depan rumahnya. Orang yang bisa masuk surga, yang percaya Yesus adalah juru selamat, tetapi disertai dengan pertobatan, bukan penyesalan. Kalau kita hanya menyesal, kita adalah Kristen tipe Yudas. Seorang selalu berpikir, oh Yudas itu menjual Yesus. Bukan. Yudas, semua orang menjual Yesus. Ketika Anda mengabaikan firman Allah, Anda sudah menjual Yesus. Ketika Anda komplain dengan hidup Anda sudah menjual Yesus. Tetapi ketika Anda tidak bertobat dengan dosa, dan hanya menyesal saja, besok lakukan lagi, Anda sudah menjadi Yudas. Jadi ini pertobatan. Jadi tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan tidak pernah mau bertobat. Ini yang kedua. Yang ketiga, tipe Kristen zombie adalah protes tanpa henti. Anda kalau nonton film zombie, pernah paham nggak zombie ngomong apa? Gitu. Ngomong apa sih? Nah, Kristen tipe zombie ini ngomel terus. Gereja sudah kasih kursi yang empuk. AC-nya panas. Sudah dikasih AC. AC-nya dingin. Mau ya apa tuh, Bu? Panas, dingin, panas, dingin. Pendetanya khotbah. Nggak enak pendetanya. Loh yang enak apa tuh, Bu? Bosan pendetanya. Ya udah, Anda aja yang khotbah, silakan. Makanya jangan suka protes. Apalagi kalau nonton sepak bola. Kalau nonton sepak bola, Anda kadang, maaf loh ya, ada beberapa penonton pemain bolanya emang Anda bisa main bola? Bisa? Coba kalau Anda yang main, jangankan Anda nendang bola, kepala Anda sudah ditendang lepas duluan. Karena kita suka komplain, karena kita tidak ada di posisi itu. Ketika kita merasa kita bisa seperti Tuhan, kita merasa bahwa kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Harusnya kan begini Tuhan, harusnya begini Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan. Jangankan atur Tuhan, atur keluarga aja kita kadang nggak karu-karuan. Terus kita berharap bisa mengatur seluruh dunia ini. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa kita selalu bersungut-sungut? Oh nggak pernah kok Bu. Masa? Kenapa kalau hujan Anda komplain? Aduh aku tadi baru nyuci, hujan mana? Baru Anda masukin jemuran. Loh panas lagi. Wajar kok ini. Yang dosen kurang ajar siapa? Kok hujan panas. Komplain. Terus yang ngasih hujan siapa? Yang ngasih panas siapa? Kira-kira ketika ngomong kurang ajar, ngomong ke siapa? Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ini mobil ini baru diservis. Loh, yang kurang ajar siapa? Anda yang belikan Anda mobil siapa? Saya sendiri Bu, pakai gaji saya. Yang kasih Anda kerja siapa? Bos saya Bu. Bos Anda diberkati Tuhan dari siapa? Terus ngomong manusia, intinya adalah semua berkat berasal dari mana? Dari Tuhan. Terus ketika Anda tidak bersyukur dengan itu, yang kurang ajar siapa? Makan. Kok tahu terus. Saya pernah ya dibilangin, Bu, saya kan sering pelayanan di Kediri. Kalau di Kediri itu kan khasnya tahu. Datang hari ini tahunya nggak tahu dibuat lodeh, besok digoreng, besok pokoknya semua serba tahu. Ditanya gini, Bu,
Gak bosan tak makan tahu. Oh, saya jadi orang pintar karena serba tahu. Tapi kalau di rumah tangga tahu, nah hari ini kok tahu sih? Hari ini kok tahu sih? Gak ada lainnya tak? Yang kasih makanan, yang memberkati makanan di atas meja siapa? Tuhan. Berarti Anda komplain ke siapa? Tuhan. Bersyukur dengan apa yang kita makan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau memang itu sebuah kebutuhan yang penting, berdoa, Tuhan, motorku ini udah butut. Aku butuh yang baru. Saya percaya Tuhan baik kok. Tuhan tidak pelit. Ketika Tuhan tahu Anda sangat membutuhkannya, Tuhan menyediakannya. Tuhan tidak pernah menyusahkan umatnya loh. Tuhan tidak pernah bilang, beli sepeda motor kamu harus ini dulu, harus itu, harus itu. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah memberikan persyaratan. Yang Tuhan mau adalah berserah. Bukan terserah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mau diberkati Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah bekerja sekian tahun Tuhan, tapi tidak pernah dihargai. Tuhan bilang, tapi kan aku menghargaimu. Kalau manusia tidak bisa menghargaimu, selama aku menghargaimu, engkau berharga. Jadi hari ini kita yang ada di tempat ini, kita berharga di mata Tuhan. Kita bukan Kristen zombie, justru kita benar-benar Kristen yang hidup di dalam Kristus. Kita tidak mengatur Tuhan. Orang-orang Kristen zombie mengatur Tuhan. Maunya ini, maunya itu. Nah, ketika kita bicara meminta sesuatu kepada Tuhan, minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa kali saya saksikan, ketika saya sebelum umur saya 25, saya bilang gini, Tuhan, saya mau menikah di usia 28, tapi saya tidak punya kriteria. Tuhan kasih terserah yang mana. Dan saya memang tidak pernah pacaran. Kemudian Tuhan datangkan suami saya ini, waktu itu masih teman saya. Sempat dalam hati bilang, Tuhan meskipun sesuai kriteria Tuhan, tapi kok begini ya Tuhan. Saya beritahu, dia datang pakai sepeda motor butut. Sudah gitu sebelum motornya nyampe, asapnya udah nyampe duluan. Itu motor 2 tak dulu ya. Motornya itu motor, apa mereknya itu? Pokoknya bunyinya, asapnya udah nyampe rumah. Terus, maaf loh ya, dia ngajak saya makan. Naik motornya. Motornya itu kayak kita artis, kena asap semua. Saya naik di motornya, wih asap mengeliling kepala saya. Belum nyampe di tempat makan, mogok. Suruh saya dorong, Tuhan Yesus kenapa yang ini dapatnya? Sudah disuruh dorong motornya butut. Dan dia bukan Kristen ternyata. Saya bilang, Tuhan, ada yang lain tidak. Tapi Tuhan bilang, tenang. Ini masih belum dibentuk. Anda dibentuk, dia dibentuk. Tapi dengan proses Tuhan, saya tidak pernah menyuruh dia menjadi Kristen. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk percaya Yesus. Tiba-tiba saya hanya melihat fotonya di gereja saya. Loh, ini kok kayak pria yang saya kenal itu. Dibaptis dia. Jadi saya tidak pacaran dengan dia, terus menyuruh dia jadi Kristen. Tidak. Tapi dia mencari Tuhan, caranya Tuhan dengan hidup dia. Nah, mungkin dia suatu saat akan bersaksi bagaimana, saya tidak mau panjang-panjang, tetapi intinya saya tidak pernah memaksa Tuhan menjadikan dia Kristen. Saya tidak pernah memaksa Tuhan memberikan saya suami yang seperti A, B, C, D. Tidak. Karena saya tahu Tuhan yang terbaik. Hari ini, kalau Anda yang sudah menikah bilang, Bu, bagaimana dengan saya yang sudah menikah? Dulu ini bukan keinginan saya, Bu. Itu kehendak Tuhan. Makanya surat nikah Anda tidak akan pernah ada masa berlakunya. Itu seumur hidup. Jangan berharap itu kayak paspor ada masa berlaku. Sekarang aja KTP seumur hidup kok. Betul toh? Nah, masa mau kayak surat nikah ada masa berlaku 5 tahun. Malah kalau bisa, Bu, bisa nggak per 5 bulan? Pala lu peyang. Nikah sekarang mahal. Bu, kan sekarang ada siri-sirian, Bu. Nggak pakai modal. Ya, tidak ada ya. Di dalam Kristus, menikah itu seumur hidup. Suka enggak suka, terima. Itulah hidup kita ini memang. Di dalam Tuhan, apapun yang Tuhan sudah sediakan, itu yang terbaik. Makanya buat yang belum menikah, jangan buru-buru menikah. Berdoa dulu sama Tuhan, biar disiapkan mentalnya. Ya. Nah, itu dia. Pasti yang teriak itu masih jomblo. Hidup jomblo. Kita tidak boleh jadi Kristen zombie. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh ngatur Tuhan. Kita harus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ada satu cerita seorang Kristen
Dia ini terkenal pelit. Tiba-tiba anaknya tuh mainan, masukin kacang hijau di telinganya. Kacang hijau masuk. Dia pergi ke THT. Aduh dok, ini telingaku sakit, terus agak budek-budek dengernya. Terus si dokternya periksakan, apa ini? Anakku masukin kacang hijau. Terus dokternya bilang, ya udah ini harus dioperasi karena udah terlalu dalam masuk ke gendang telinga. Jadi biayanya sekitar 3 juta. Udah lah mahal, gak mau. Ada cara lain enggak? Wadah bang, siram tiap hari. Nanti kalau sudah jadi tauge, buat tareo. Kita kadang pelit loh ya. Kita kadang pelit sama Tuhan. Ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan kasih sedikit cara yang agak keras untuk mendidik kita. Kita komplain, Tuhan ada cara yang lebih mudah tidak? Tuhan ada cara yang lebih mudah tidak supaya saya tidak seperti ini? Kita ini berdoa Tuhan berikan hikmat. Hikmat itu didapatkan karena kita sudah melalui proses masalah. Kalau Anda tidak mengalami masalah, Anda tidak akan punya hikmat. Jadi jalani itu. Tuhan kenapa ini mertua kok cerewet deh? Supaya engkau berhikmat. Jadi apa yang kita alami setiap hari, masalah yang kita alami setiap hari itu memberikan kita hikmat. Makanya ketika Anda berdoa, Tuhan berikan kami hikmat, bersiap-siap. Anda akan mengalami masalah. Karena dari sana Anda diberikan hikmat oleh Tuhan. Anda tahu kenapa Salomo hikmatnya sangat luar biasa? Istrinya 1000. Berarti satu istri aja udah masalahnya begitu, apalagi 1000. Istrinya itu 700, gundiknya itu 300. Nah, ada yang mau? Bapak-bapak aja dapat satu, mau nyaris-nyaris mau stroke kok. Mau mana 1000? Ya. Satu cukup ya. Itu sudah memberikan Anda hikmat yang luar biasa untuk berdiam diri ketika istri ngomel, tutup teluk. Itu sudah hikmat. Hikmat bapak-bapak adalah ketika istri ngomel Anda harus diam. Hikmat ibu-ibu adalah ketika tidak ada duit diam. Jadi kalau tidak ada makanan di meja diam. Bertahan ya dengan istri dan suaminya yang ada hari ini. Itu hadiah terbaik dalam hidup Anda. Amin. Hari ini saya hanya mau menegaskan, kita yang ada di tempat ini bukan Kristen zombie. Kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita bukan orang-orang yang mengatur Tuhan. Kita orang-orang yang selalu bersyukur. Kita orang-orang yang tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa.